107,7 Suara Radio, suara generasi muda. Pendengar, jurnalis bukan hanya menyampaikan berita pada pembaca, tetapi juga menginspirasi dan mengedukasi masyarakat. Hal ini dilakukan oleh seorang fotografer asal Solo, Boy Harjanto. Berbaur dengan masyarakat adalah salah satu hal yang dilakukannya sejak bencana erupsi Merapi mengguncang Yogyakarta 6 tahun lalu yang menyisakan rasa prihatin di hatinya. Seperti apa kisah inspiratif Boy Harjanto? Inilah figur selengkapnya. Yogyakarta, kota ini menjadi keistimewaan tersendiri di hati masyarakat. Bukan hanya sekedar puisi atau sajak yang tercipta di antara seruput kopi, namun segudang cerita dan kenangan yang dihadirkan mampu membuat kota ini memiliki daya tarik sendiri. Di balik kejayaannya, Yogyakarta pernah berduka. Tepatnya pada 26 Oktober 2010, Sang Agung Merapi memuntahkan laharnya dan meluluhlantahkan kehidupan di sekitarnya. Kini 11 tahun sudah kenangan akan Merapi menjadi catatan sejarah yang menoreh luka bagi siapa saja yang mengingatnya, tidak terkecuali bagi korban bencana. Erupsi yang menyisakan puing bangunan runtuh, banjir lahar, bahkan tulang belulang bagai kiamat kecil untuk mereka yang terdampak. Hal ini juga menyisakan rasa prihatin yang mendalam di hati Boy T. Harjanto, seorang wartawan sekaligus fotografer yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Kejadian erupsi Merapi kala itu membuatnya berempati dan memanfaatkan foto hasil karyanya untuk membantu korban Merapi agar bisa segera bangkit dari keterpurukan. Bekerja sebagai pewarta foto lepas di kantor berita European Press Photo Agency, kantor berita dari Jerman. Saya dari 2001 sudah bekerja sebagai wartawan foto. Boy, sapaan akrabnya yang saat ini telah memasuki usia kepala 4, tak pernah lelah untuk memikirkan korban erupsi Merapi pada saat itu. Hingga saat ini, ia masih menyibukkan diri menjalani aktivitasnya sebagai seorang fotografer dan pencari berita. Selain itu, sosok Boy masih menjadi pahlawan Merapi dengan menyokong kehidupan warga sekitar. 2001 itu aku kerja untuk harian lokal di Solo sana, di Bengawan Pos namanya. Terus sampai 2003, terus 2003 itu saya bekerja di harian pagi Indopos di Jakarta sana sampai 2009. Terus 2009 itu saya memutuskan untuk menjadi fotografer lepas, karena ya saya bisa ngatur waktu kan. Pengen motret ya pengen motret, pengen istirahat itu. Di dunia fotografi jurnalistik Indonesia, nama Boy T. Harjanto sudah tak asing lagi. Tahun 2009, lelaki kelahiran Solo ini menyabet 3 penghargaan jurnalistik bergengsi. Boy juga pernah meraih medali perunggu dan medali emas dari One Ifra dan Asosiasi Surat Kabar dan Penerbit Dunia pada tahun 2011 dan 2012. Saya yang paling berkesan ya itu 2009 itu saya dalam sebulan dapat 3 penghargaan tuh, dapat Mukhtar Lubis Award, Emma Tamrin Award, sama Apresiasi Jurnalis Jakarta. Hampir semua kebun dan pekarangan yang warga Merapi miliki saat itu rusak disapu abu dan dihanyutkan oleh lahar. Agar tetap hidup, para warga Merapi ini membuka usaha apapun itu, seperti menjadi pemandu wisata, dan ada juga yang berjualan foto atau video bencana Merapi. Melihat hal tersebut, Boy mendapatkan ide untuk membantu mereka. Ia segera mengumpulkan koleksi foto jepretannya, lalu mulai menyusun dan mendesain sebisanya untuk menjadi sebuah buku. Ya dulu kan waktu habis erupsi kan aku suka main-main ke atas, lihat-lihat desa-desa yang terdampak itu. Ya di sana itu mereka juga ternyata banyak kehilangan pekerjaan kan. Akhirnya saya kepikiran kenapa saya nggak bikin buku foto, karena materi kan banyak kan.
hampir 2 bulan saya motret di sana kan. Akhirnya ya saya kepikiran lah bikin buku foto aja. Akhirnya buku foto itu materi saya kumpulkan, terus saya mulai memberanikan cetak buku foto itu dengan dana ya dari honor saya. Dengan modal awal yang begitu besar yaitu 7,5 juta, ia mampu mencetak 500 buku fotografi. Terbitlah buku edisi pertama berjudul Merapi 120 frame per second. Tidak banyak kendala yang ia alami, namun ia harus benar-benar mencari warga lereng Merapi yang terdampak. Awal-awal saya masih ngantar buku itu ke barak pengungsian kan, ke hunian shelter itu kan. Mereka rumahnya sudah rusak kan. Akhirnya saya pagi-pagi itu datang ke lokasi hunian sementara mereka kan. Saya ngasih buku. Kenapa saya ke situ ya? Saya biar tahu bahwa ini memang korban bener kan. Jadi tidak semua orang yang di atas itu saya kasih, takutnya mereka bukan korban, nanti minta buku kan juga nggak pas kan. Di situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia, memberikan kekhawatiran dan kecemasan tersendiri akan hari esok. Situasi ini pun membawa dampak bagi sektor ekonomi, industri, dan lain sebagainya. Dengan situasi yang hampir membunuh ekonomi masyarakat, akhirnya Boy berinisiatif menjual lagi buku hasil garapannya dan mendonasikan kembali hasil jualannya kepada warga lereng Merapi. Saya jual aja buku-bukunya. Ya akhirnya dari penjualan itu saya donasikan kan uangnya untuk beli sembako. Sejak kejadian erupsi di tahun 2010, nama Boy sudah menjadi sahabat bagi warga sekitar lereng Merapi. Menurut Boy, warga sekitar Merapi merupakan orang yang terkenal ramah dan baik hatinya. Karena orangnya baik-baik, maksudnya ketika saya datang Kulon Nuwun untuk ngambil gambar, untuk mendokumentasikan, mereka welcome. Dikasih tempat ini kan sudah luar biasa kan, daripada saya motret di lapangan sana. Baginya, Merapi adalah teman dekatnya. Tidak ada kata lelah dalam kamusnya akan apa yang dilakukan untuk warga korban bencana. Membantu mereka adalah kehormatan. Bukan ajang mencari penghargaan atau penilaian, namun jasanya menjadi penghargaan tersendiri bagi masyarakat yang sudah ditolong oleh aksinya. Bagi masyarakat Merapi, Boy adalah pahlawan yang mengembangkan jubahnya untuk membantu mereka dengan caranya sendiri. Suara Radio, suara generasi muda.